memang sudah ada program-program untuk meningkatkan ketahanan keluarga ini gitu ya, program-program yang ada ya. Nah, mungkin sudah ada, tapi ada kemungkinan juga kita bisa mengupayakan ya. Jadi kita bisa membuat program-program. Tentunya membuat program-program itu seyogyanya tidak dilakukan oleh sendiri, tapi kita punya ide, kemudian kita bisa menggandeng ya, contohnya pada key person ataupun orang-orang yang punya kepedulian. Nah, ini apa saja bentuknya. Jadi seperti kursus-kursus ya, kursus-kursus pendidikan untuk siswa, kursus pernikahan, keluarga yang nah ini contohnya saja ya di Kabupaten Sleman ya, di Yogyakarta ini ada ya kursus caten ya, kursus calon pengantin ya. Ini contohnya. Jadi calon-calon pengantin itu diberi beberapa materi yang nantinya bisa digunakan untuk menjamin kehidupannya gitu ya, kehidupan. Karena banyak yang belum siap gitu ya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga dari sisi ekonomi, finansial, secara psikologis ya, juga spiritual. Nah, kemudian penyedianya guru, sekolah ataupun dosen ataupun juga orang-orang dari puskesmas itu yang punya kepedulian gitu ya. Nah, program berikutnya adalah program pranikah dan pada saat dalam pernikahan. Jadi memang ada beberapa yang sudah melakukan ya, KUA juga sudah melakukan, kemudian dari agama tertentu juga sudah melakukan kursus-kursus menjelang pernikahan dan saat pernikahan ya, sehingga wawasan dan keterampilan dalam komunikasi antar pasangan itu menjadi lebih baik. Kalau ada masalah-masalah itu bisa segera teratasi karena tidak menutup kemungkinan ya konflik-konflik itu mesti ada ya di dalam pasangan. Nah, itu nanti bisa terselesaikan. Ya, pendeta, konselor ya, kemudian terapis pernikahan yang semua itu penyedia itu mempunyai kepedulian terhadap bagaimana menciptakan ketahanan keluarga gitu ya. Kemudian terapi pasangan dan keluarga. Terapi pasangan ini terapi karena ini tadi kalau tadi kan persiapan pernikahan kemudian saat pernikahan. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam proses perjalanan pernikahan itu ada konflik-konflik ya. Ya, terutama kondisi sekarang IT sudah begitu majunya itu tidak menutup kemungkinan ada konflik, ada benturan-benturan ya antar pasangan suami istri ya atau juga nanti dengan anaknya. Nah, ini dilakukan terapi ya. Nah, terapi ini bisa meningkatkan wawasan ya, kemudian juga mengatasi konflik-konflik itu. Nah, ini dilakukan oleh psikolog ya maupun terapis dalam keluarga. Nah, untuk berikutnya, nah program pranikah efektif ya. Nah, ini tadi sebetulnya melengkapi tadi ya. Jadi sebelum pernikahan itu seyogianya memang sudah disiapkan ya masing-masing calon suami istri ya. Karena ada masih banyak calon pasangan yang tidak siap secara fisik, secara emosional, secara psikologis ya maupun secara finansial. Nah, ini perlu ada disiapkan ya. Komunikasi yang baik terhadap pasangan itu kadang-kadang masih jauh gitu ya. Inilah yang menjadi sumber. Jadi sumber permasalahan keluarga itu sebagian besar adalah dari cara komunikasi ya. Kadang-kadang ada pasangan yang menyapa istrinya dengan cara seperti apa. Nah, ini perlu dilatih ya dan juga pemecahan keluarga. Kemudian ini diskusi kelompok ya. Jadi bentuknya itu ada kemungkinan nanti dilakukan ada diskusi kelompok ya. Sehingga dalam diskusi kelompok ini konseling keluarga maupun konseling maupun terapi keluarga. Jadi menghadirkan semua anggota keluarga itu memberi kesempatan mereka untuk mengemukakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kekecewaannya dan yang lainnya mendengarkan. Nah, itu dihadapi oleh konselor atau terapis keluarga tadi, gitu ya. Itu yang jadi terapi itu kita berikan pada pasangan yang sudah mempunyai masalah, ya. Dan masalahnya mungkin sudah cukup berat, dialami cukup lama, sehingga
kadang-kadang mereka merasa buntu, keluarga itu, pasangan suami itu merasa buntu, sudah enggak, rasanya sudah hampir putus asa. Nah, kalau mereka menyadari ini, datang ke konselor, ini bisa dibantu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah, apa sih yang biasanya sering masalah yang sering muncul dalam keluarga itu? Nah, ini pembagian kepemimpinan ya, mungkin hak dan kewajiban tadi yang mungkin tidak adil ya. Kadang-kadang suami merasa mempunyai otoritas, terus istri merasa karena dia punya otoritas, kemudian istrinya diperlakukan tidak adil, itu bisa saja, atau sebaliknya. Gitu. Mana yang merasa dirinya punya otoritas gitu ya. Nah, tentunya ini tidak baik. Idealnya adalah semuanya sama. Menganggap pasangan sebagai orang yang spontan kayak ya, kadang-kadang kan seperti itu ya. Keberadaan anak mengurangi kepuasan. Nah, jadi kadang-kadang anak itu dianggap sebagai problem gitu ya. Jadi anak itu dianggap sebagai masalah, sumber masalahnya. Nah, kemudian pasangan terlalu banyak mengkritik ya. Kemudian juga kurang adanya waktu bersama ya, merasa tidak bertanggung jawab. Jadi semua itu merasa tidak bertanggung jawab, merasa semuanya bukan tanggung jawabku. Oh, rumah kotor bukan tanggung jawabku, ini bukan siapa. Nah, semuanya lempar-lempar tanggung jawab, ini juga sering terjadi ya. Kemudian tugas yang rumit ya, perbedaan yang tidak bisa berbeda itu hal yang wajar, tapi bagaimana menyelaraskan perbedaan itu, yang penting kan itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kedekatan dan fleksibilitas ya, perasaan kedua pasangan berada. Jadi kadang-kadang memang tidak menutup kemungkinan ada pasangan yang sangat ekstrim, yang satunya sangat tertutup ya, yang satunya itu benar-benar tidak mau berkomunikasi, ngomong pun susah, ya, tidak terdengar suaranya, bahkan yang satunya banyak sekali ngomongnya gitu ya, mendominasi. Nah, tentunya ini kan menyulitkan ya, karena kalau masing-masing anggota ini tidak menyadari, ini menjadi sumber konflik yang cukup gawat ini ya. Kemudian solusinya memfasilitasi pasangan bisa kembali bersama. Ya, nah ini jadi ya kita mungkin saling mengetahui bahwa masing-masing pasangannya itu punya karakteristik ya, tetapi tidak berarti bahwa orang yang tertutup gitu ya, tidak mau komunikasi itu terus sama sekali tidak mau belajar untuk berkomunikasi ya. Idealnya juga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik ya. Oke, kemudian berikutnya, nah masalah terkait dengan kedekatan tadi ya. Nah ini caranya kadang-kadang menggunakan peta pasangannya. Jadi membuat ya, ada beberapa aplikasi ya, aplikasi di Google itu untuk mengetahui sumber permasalahannya itu. Itu hanya sebagai satu contoh saja ya. Bisa kemudian pada dimensi kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi. Terutama komunikasi ini menjadi hal yang paling penting di dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Oke, nah ini biasanya beberapa pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang terapis ya sebelum adanya konseling ataupun terapi keluarga gitu ya. Dan tapi sebetulnya tidak perlu ya. Yang penting adalah bagaimana masing-masing anggota keluarga itu mau terbuka terhadap dirinya ya, sehingga dia bisa mengekspresikan apa yang menjadi kecewanya, apa yang menjadi keinginan. Kalau orang tua mendengarkan apa yang menjadi kecewaan anaknya dan orang tuanya mendengarkan, demikian sebaliknya. Oke. Nah, ini yang ya sebelum menikah ini berhati-hati memilih pasangan. Iya ya, ini berhati-hati. Jadi kadang-kadang kalau di dalam bahasa Jawa itu ada bobot, bibit, bebet. Lihatlah bobotnya siapa calon pasangan kita. Bobot, bibit, bebetnya, jadi asal keluarganya ya perlu kita pahami gitu. Kemudian juga dalam keyakinan yang saya pahami itu yang sekufu ya, sekufu dalam hal pendidikan ya, yang setara dalam hal ekonomi. Ini contohnya saja.
Kemudian seyogianya kita juga banyak mencari tahu karakter pribadinya itu seperti apa, ya bisa dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya ada beberapa pertanyaan ya yang Ibu ketahui untuk memahami jadi sebelum mereka ketemu tuh bisa saja menjawab pertanyaan. Kemudian berusaha menciptakan hubungan pernikahan yang kuat. Jadi masing-masing punya komitmen ya. Ada komitmen yang kuat dari masing-masing untuk tetap bersatu dan menciptakan situasi keluarga yang kondusif, dan yang terakhir memelihara kekuatan keluarga. Ya, jadi ini memang harus dipelihara, ya, memberi pujian itu perlu tuh, ya karena kadang-kadang pasangan itu tidak ada yang tidak mudah untuk memuji itu ya kadang-kadang mungkin kadang-kadang gengsi untuk memuji atau gimana gitu. Nah ini tidak boleh ya, perlu ya untuk memuji meskipun hal-hal yang sederhana ya. Kemudian menemukan waktu untuk berdialog ya. Jadi ada waktu kapan, apakah itu pada waktu sholat, apakah itu waktu setelah makan ya. Kemudian ada acara tiap minggu itu apa gitu ya, kebersamaan kita lakukan. Ya, kemudian asertif. Asertif itu adalah mengemukakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita secara terbuka ya, tentunya dengan cara yang baik ya. Jangan sampai pikiran, perasaan kita itu kita kita tekan ya. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikologis dari anggota keluarga. Istri cuma diam saja, tidak mau mengemukakan apa yang menjadi keinginannya maupun perasaan, tapi terus ditekan, terakumulasi, ini jadi nanti tidak sehat ya. Kemudian mendengarkan penuh kepedulian, ini mendengarkan. Enggak mudah loh ya mendengar. Kalau mendengar mudah, manusia yang normal itu bisa mendengar, tapi mendengarkan ya itu tidak mudah ya. Mungkin juga masalah-masalah kecil-kecil itu seyogyanya diselesaikan, tidak ditunggu sampai nanti geblos gitu ya. Ya, kemudian kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, ya minta bantuan gitu ya pada profesional yang memang di bidangnya, bisa konselor perkawinan atau terapis perkawinan, psikolog perkawinan, atau juga pada rohaniawan yang memang tahu tentang masalah perkawinan. Hadapi masalah itu bersama-sama ya, jadi bisa saling gitu ya, saling mengoreksi, saling memberikan masukan ya, menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi ya. Kemudian pertahankan segala sesuatu dalam ya, dan ada keyakinan tuh, bukan keyakinan bahwa semua masalah itu mesti akan berlalu. Contohnya pandemi COVID ini ya. Kita yakin bahwa suatu ketika Allah akan mengakhiri ujian ini ya. Kapan? Wallahu a'lam ya, kita tidak tahu ya. Nah, kemudian mengadopsi peran-peran ini tadi, memang role ya, peran dan rules, aturan itu harus ada di dalam masing keluarga. Masing-masing punya role, punya peran. Ibu perannya apa, bapak perannya apa, anak yang sulung perannya apa, ini bisa terdeskripsikan dan kita sepakati gitu ya. Kemudian berikutnya, nah meminimalkan hal-hal yang ditekan itu, kita itu selalu melihat hal yang kecil yang tidak berguna gitu ya. Nah, kemudian penuh makna, memang ada ya di situ. Bagaimana hidup dengan bermakna dan aktif menghadapi tantangan gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita ciptakan dalam upaya kita meraih keharmonisan keluarga yang nantinya juga akan mempengaruhi ketahanan. Ya, saya kira itu yang bisa Ibu berikan pada mata kuliah pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi kalian ya. Mungkin kalau kalian juga ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan ke Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.